ya. Ini untuk ring dalam tetap pakai standarnya. Ini untuk kancingnya, cuman kita harus ditekuk lagi nih untuk standarnya karena ini lurus ya yang sebelumnya. Dah, tinggal pemasangan kampas koplingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ogi. Untuk video kali ini saya kedatangan lagi nih motor Yamaha Jupiter Z1 nih. Kebetulan ini motor datang langsung dari Gunung Kidul ya, Jogja, dikirim ke Jakarta. Dan kebetulan saya lagi berada di Jakarta ya. Sekalian sembari nengokin anak sama menuhin panggilan dari beberapa teman-teman yang minta di servis di tempat. Nah, sebetulnya untuk bengkel saya udah pindah di Magelang ya. Monggo silakan teman-teman yang ada kendala di bagian mesin atau minta diservis atau minta check up, boleh langsung komen-komen di kolom komentar di bawah atau japri langsung yang di nomor yang sudah saya terapkan di deskripsi di bawah ya. Insya Allah saya bisa bantu untuk antar dan jemputnya ya. Saya lanjut lagi untuk di Yamaha Jupiter Z1 ini minta dipasangkan atau minta dibikinkan kopling manual ya. Nih udah jadi untuk kopling manualnya. Ini seperti ini. Ini hasil dari risetan bengkel kami ya. Nih seperti ini. Ini untuk as pakai gigi. Ini untuk as dalamnya, as penariknya ya, dibikinkan stud gigi seperti ini. Kenapa saya lebih suka yang model seperti ini? Karena jauh lebih awet ya. Dan juga insya Allah saya bergaransi ya, dari bengkel setengah tahun. Nih di sini untuk pengelasannya seperti itu. Ya. Udah ada beberapa video juga yang udah saya upload ya. Di bawah ada mulai dari Honda, Yamaha sampai dengan Suzuki ada di situ. Monggo silakan tonton atau scroll video-video saya yang sebelumnya. Udah. Nah, sama PR-nya ini kemarin tuh susah banget di kopling ya, suka telat, dikurangin gigi atau ditambah gigi. Ternyata di sini suaranya kasar nih, penyebabnya di sini. Ya kan? Nah, nanti ada yang baru juga ini karena berhubung ini nggak pakai per kopling ya, nggak pakai per, beda halnya dengan Jupiter yang lama atau Vega. Ini Pak masih pakai plat seperti ini untuk cara kerjanya. Nanti kita ganti pakai kopling punya Karisma. Untuk cengkeramannya, untuk rumah dalamnya kita pakai Jupiter MX. Nanti insya Allah saya jelaskan juga untuk pas pemasangannya. Sama tambahannya lagi nih, minta di bore up. Nanti kita naikkan berapa mili ya, kita juga belum hitung lagi. Sama porting polish untuk lap standar soalnya. Nah, untuk throttle body pun masih standar, itu pun juga masih standar gitu. Nanti kita perhitungkan lagi untuk bloknya beserta porting polishnya ya. Nah, monggo disimak video saya. Yang belum subscribe silahkan subscribe ya. Yang udah subscribe terima kasih banyak. Semoga dilancarkan dari usaha dan rezekinya, amin. Atau silakan langsung komen-komen di kolom komentar di bawah mengenai masukan apapun. Insya Allah saya terima ya. Insya Allah saya balas komen-komen dari teman-teman ya. Oke, udah, ini tinggal eksekusi. Nanti kita lanjutkan untuk penjelasan bagian kopling ya. Oh ya, untuk handle koplingnya udah kepasang juga, udah dicowak juga nih. Tadi nggak saya record karena ada beberapa kerjaan yang belum diselesaikan dan minta diburu-buru juga ya. Nih udah terpasang juga untuk handlenya. Ini untuk blok head beserta rumah kopling udah pada kecopot semua, beserta kampas gandanya juga ya. Nih seperti ini. Ini besok nih kita mau lakukan pengelasan di sini. Kita nonaktifkan untuk otomatisnya, jadi kita udah nggak pakai lagi ya. Kalau mau dibikin manual, otomatisnya nggak dipakai lagi. Besok mau kita lakukan pengelasan, tapi kita tidak copot untuk bagian kampas gandanya, biarkan nempel seperti ini, supaya untuk timbangan kanan kirinya balance ya. Timbangan sama magnetnya, kecuali magnet udah dipapas
dikerok beberapa mili, baru kita sesuaikan lagi untuk timbangannya gitu. Dah, ini kita sedikit mau jelasin ini untuk blok pistonnya. Paling kita mau naikkan 3 mili lagi daripada standarnya ya. Kita mau pakai spare part yang originalnya lagi aja, supaya lebih aman juga dan dicarinya lebih gampang ya. Sebetulnya untuk part racingnya juga banyak, cuman udah saya pengen pakai yang originalnya lagi aja, pakai Yamaha, mungkin sama-sama dengan Yamaha. Oh ya, nih untuk rumah koplingnya ya, nih punya Jupiter Z1, kampasnya cuma 2 ya, nih seperti ini, cuma 2. Nanti kita mau robah ini, platnya punya Karisma, ini kita copot, kita tukar dengan yang ini. Cuman harus ada penyesuaian lagi di bagian sini, di bubut tulang. Sebentar, bubut baru kita pasangkan ini punya Jupiter MX ya, punya Jupiter MX sama kok, kampasnya pakai Jupiter MX yang lama nih, seperti ini. Tetap untuk ring tebalnya di bagian rumah koplingnya masih kita pakai ya, ini seperti ini. Baru untuk setutnya kita pasang di sini. Sebentar, kita jelaskan. Koplingnya kita pasang di sini. Bearingnya juga ada, cuman belum ketemu, nanti kita pasangkan. Nih, di sini. Ya, contohnya seperti itu. Oke, berarti ini kita udah nggak pakai lagi. Dirubah pakai per 4. Ya, disimak terus videonya, jangan skip biar gak ketinggalan seperti apa nanti hasilnya ya. Ini untuk headnya klep masih standar. Nanti kita mau lakukan coating polisnya sesuai nanti kita mau ganti untuk ukuran pistonnya berapa, kita sesuaikan lagi untuk coatingnya ya. Sip. Nah, untuk melakukan porting polisnya juga insya Allah kita lanjutkan untuk besok siang ya, karena ini udah larut malam banget, nggak enak juga, masih di area perkampungan warga, kasihan udah pada istirahat. Kita lanjutkan besok sembari nunggu ini untuk bore up-nya, soalnya kan kita harus hitung ulang nih di sini sembari nunggu quarternya ya. Nunggu quarter untuk pemasangan rumah kopling insya Allah kita jelaskan, kita review juga insya Allah ya, nggak maksa. Cuman kalau untuk mengejar waktu ya kita serahkan semua ke tukang bubut aja untuk pengerjaan ininya. Nanti tetap kita mau jelaskan untuk pemasangannya aja ya, karena diuber waktu juga. Saya di Jakarta udah 2 minggu, yang di Magelang juga udah pada menunggu soalnya ya, biar cepat aja waktunya. Oke, nih untuk pistonnya kita pakai 53. Nah, di sini kita coak lagi biar nggak papasan ya, menghindari papasan aja daripada klep. Oke, udah sih, ini tinggal pemasangan, dibersihkan tadi udah, tinggal perakitan aja nih. Sip. Kita lanjut lagi ya untuk pengerjaannya. Ini karena berhubung tukang bubutnya libur, nah kita juga ngerjakan ini dari pagi, ngerjakan rumah kopling nih ya. Kita udah kepasang nih. Untuk rumah koplingnya kita pakai Karisma nih seperti ini. Nanti kita tinggal pemakuan aja. Untuk bantalan rumah koplingnya ya, kita masih tetap pakai standarnya nih, pakai Yamaha Jupiter Z Vega sama. Ini kenapa saya kasih lem
porting di sini. Ini biar kering dulu. Nanti kita mau ada pemakuan atau pengeboran di bagian sini, kita sesuaikan lagi ya. Nih, karena nggak pas lubangnya, makanya kita sesuaikan lagi biar untuk posisinya plat ini nutup di tengah-tengah. Fungsinya seperti itu ya. Oke, disimak terus videonya, jangan di skip. Ini saya tinggal melakukan porting polis saja. Nih, seperti ini. Oke, nih. Udah ngelap. Pemasangan ya, tinggal pasang pakunya untuk rumah koplingnya. Apa deh? Udah kepasang semua. Sorry tadi nggak kerekod pas pemasangannya karena berhubung saya lupa bawa tripodnya ya. Ini untuk ring dalam tetap pakai standarnya. Ini untuk kancingnya, cuman kita harus ditekuk lagi nih untuk standarnya karena ini lurus ya yang sebelumnya. Udah. Tinggal pemasangan kampas koplingnya. Nih, seperti ini. Nih, tinggal pasang. Ini ya. Buat teman-teman yang mau masang kan untuk kampas kopling, di sini ada yang tumpul, ada yang tajam. Ini kalau saya biasanya yang tajam di bagian luar untuk pemasangannya. Ini seperti ini. Dah, ini tinggal pasang stutnya. Ini di sini. Kita paskan dulu. Ya, ini udah kepasang semua. Nih.
seperti ini nih stutnya. Nah, pastikan lagi untuk pasang bak kopling, sealnya, seal kerasnya kepasang ya, supaya oli yang buat masuk ke keras nggak kebuang, jadi fokus masuk ke dalam olinya. Udah, ini tinggal pasang. Pakai kunci itu. Udah ya, ini untuk mesin udah kerakit semua. Nih, cuman sayangnya ini untuk pasutnya kurang panjang. Nah, nih kurang panjang. Cuman kalau untuk koplingnya udah enak karena beda halnya kemarin pakai model plat ya, sekarang udah nih responnya udah enak. Udah sih. Dan ini untuk apa? Untuk test drive-nya nanti kemungkinan kalau udah kepasang semua body, nanti kita tinggal test drive. Oke. Terima kasih udah nonton video sampai selesai, semoga bermanfaat. Monggo silahkan komen-komen di kolom komentar di bawah ya. Buat teman-teman yang mau tanya-tanya, monggo silahkan. Insya Allah saya respon. Oke. Udah sih, lain-lain tinggal nunggu yang punya motor aja katanya. Ini infonya mau ganti shock atau gimana. Yang penting motor udah jadi semua mesinnya. Terima kasih. Ini tinggal satu lagi garap Satria F sama. Ini kalau posisi nyala mesin berisik, cuman kalau di tekan kopling hilang berisiknya. Nanti kita mau tes. Nah, ini juga tinggal bongkar. Nanti kita mau bikinkan video terpisah ya, biar gak berantakan. Kemarin sempat juga ganti rasio beserta porting polish piston 66 ya. Enak bener pokoknya. Untuk Satria F atau Suzuki yang lain, insya Allah untuk blok udah ready ya, udah jadi, tinggal request aja buat teman-teman mau ukuran berapa, insya Allah ready. Apalagi untuk Satria F nih banyak di stoknya. Oke.